kecanduan bercerita dan ilusi ketenangan. Ada satu kebiasaan halus yang sering tidak kita sadari. Satu kebiasaan yang tampaknya kecil, tapi diam-diam bisa melemahkan mental kita. Kita terlalu sering menceritakan isi hati kita ke orang lain. Bukan 1-2 kali, tapi hampir setiap kali ada masalah, ada tekanan, ada kegelisahan yang belum sempat selesai di dalam kepala, kita buru-buru mencari seseorang untuk mendengar. Kadang itu teman, kadang keluarga, kadang bahkan orang asing. Kita buka semuanya, cerita dari A sampai Z. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk sedikit merasa lebih ringan. Dan ini yang perlu kita perhatikan pelan-pelan. Ketika kamu sering sekali merasa harus cerita ke orang lain agar merasa lebih baik, bisa jadi kamu bukan sedang mencari solusi, tapi sedang kecanduan pelarian. Kamu sedang mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirimu, tapi melalui suara orang lain. Melalui simpati mereka, melalui reaksi mereka, bukan dari kekuatanmu sendiri. Kita hidup di zaman ketika setiap orang berlomba menunjukkan isi kepalanya. Di media sosial, di grup-grup kecil, di ruang-ruang yang serba terbuka. Kita merasa lega ketika ada yang mau mendengarkan. Tapi pertanyaannya, benarkah mereka mendengarkan? Atau hanya menunggu gilirannya untuk bicara? Dan lebih jauh lagi, mengapa kamu harus merasa tenang hanya setelah orang lain berkata, "Aku paham kamu"? Bukankah yang paling bisa memahami dirimu adalah dirimu sendiri? Jika kamu menemukan video ini hari ini, bisa jadi bukan karena algoritma semata. Tapi karena ada bagian dalam dirimu yang lelah. Yang sudah capek terus-menerus menceritakan isi kepala ke orang lain, tapi tidak pernah benar-benar menemukan jawaban. Bisa jadi ini saatnya kamu berhenti sejenak. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti mencurahkan semuanya keluar. Berhenti berharap bahwa semua yang kamu rasakan akan selalu bisa dipahami orang lain. Setiap kali kamu berbicara keluar tanpa kesadaran yang matang, kamu sedang mengeluarkan sesuatu yang belum tentu perlu dikeluarkan. Mungkin kamu berpikir, kalau tidak cerita, bisa gila. Tapi coba lihat lebih dalam. Apa yang membuatmu sampai ke titik itu? Kenapa kamu merasa kamu harus selalu dimengerti? Cerita yang belum selesai dalam dirimu, ketika terlalu sering dibagikan, bisa jadi hanya akan menambah kebingungan. Karena bukan hanya kamu yang bingung, tapi orang lain juga tidak tahu bagaimana memprosesnya. Dan yang lebih parah, kamu mungkin mulai mengubah ceritamu, agar sesuai dengan harapan reaksi orang lain. Kamu tidak lagi jujur pada dirimu sendiri. Kamu hanya ingin diterima. Saat kamu berbicara ke orang lain terlalu sering, kamu sedang membiarkan emosimu disandarkan pada reaksi mereka. Ketika mereka mendukung, kamu merasa aman. Ketika mereka tidak merespon, kamu merasa ditinggalkan. Padahal, mereka bukan penanggung jawab hidupmu. Mereka juga punya kerumitannya sendiri. Terlalu banyak bercerita bisa membuatmu kehilangan otoritas atas hidupmu. Karena perlahan, kamu mulai mempercayai penilaian orang lain atas masalahmu, lebih daripada penilaianmu sendiri. Dan saat kamu terlalu banyak bercerita, kamu kehilangan keintiman dengan dirimu sendiri. Karena semua yang harusnya kamu proses sendiri, kini jadi bahan diskusi publik yang belum tentu paham konteks. Kalau kamu mau benar-benar memahami dirimu, kamu perlu belajar duduk dalam diam. Menyimpan, menganalisa, mengurai perlahan, bukan dengan suara orang lain, tapi dengan keheningan yang jujur. Karena dalam hening, kamu akan mendengar suara hatimu yang sesungguhnya. Sebagian orang takut diam karena merasa sendirian. Tapi kenyataannya, justru dalam diam, kamu bisa bertemu dengan dirimu yang paling dalam. Bukan yang kamu tampilkan di depan orang, tapi yang kamu rasakan saat semuanya sunyi. Inilah saatnya kamu mulai melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menata. Karena selama ini, kamu terlalu sering keluar masuk ruangan orang lain. Menceritakan kisahmu, mencari tanggapan, tapi lupa kembali ke ruangan yang paling penting, ruangan jiwamu sendiri. Coba kamu ingat lagi, setelah sekian kali bercerita ke orang-orang, apa yang benar-benar berubah? Apakah mereka memberimu solusi, atau kamu hanya merasa lega sesaat, lalu masalah itu datang lagi esok hari? Dan kamu cerita lagi, terus berulang. Hidup yang utuh tidak dibangun dengan mengandalkan empati orang lain, tapi dari kesanggupan untuk duduk, melihat isi pikiranmu sendiri, dan menyusunnya dengan tenang, walau tanpa ada yang memuji atau memberi semangat. Karena pada akhirnya, kamu akan sadar, tidak semua orang perlu tahu ceritamu. Karena tidak semua orang siap menjaganya.
Dan lebih penting lagi, karena kamu sendiri yang paling bertanggung jawab atas arah hidupmu. Jika kamu terus menggantungkan ketenangan pada validasi orang lain, kamu akan lelah. Karena kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang bereaksi terhadapmu, tapi kamu selalu bisa belajar mengatur reaksimu terhadap hidup. Dan semua itu dimulai dari satu hal, mendengarkan dirimu sendiri. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kesadaran penuh. Lewat keheningan yang jujur, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Karena dalam diam, seringkali kita menemukan pemahaman yang paling dalam. Dan dalam kesendirian yang hening, kita justru bisa bertemu dengan diri kita yang paling kuat. Ketika kamu terlalu sering menceritakan isi hatimu kepada orang lain, tanpa kamu sadari, kamu sedang membuka pintu untuk kehilangan sesuatu yang paling penting, kejernihan berpikir. Kita sering merasa bahwa bercerita adalah bentuk pelampiasan. Kita ingin didengar, dimengerti, dipahami, dan divalidasi. Tapi yang tidak kita sadari, setiap kali kamu membagikan sesuatu yang belum selesai kamu pahami, kamu sedang menciptakan celah bagi kebingunganmu untuk diperluas, bukan dipersempit. Mari kita telah perlahan. Manusia bukan hanya makhluk sosial, kita juga makhluk mental. Setiap pemikiran yang belum matang, ketika terlalu cepat dibagikan, bisa berubah menjadi kekacauan yang sulit diluruskan kembali. Kamu mungkin berpikir sedang menjelaskan sesuatu, tapi bisa jadi kamu malah sedang menyebarkan rasa tak menentu yang belum sempat kamu pahami sendiri. Dan celakanya, saat kamu membagikannya ke orang yang belum tentu punya kapasitas atau sensitivitas yang cukup, kamu justru akan merasa lebih bingung. Karena mereka tidak benar-benar bisa menyelami apa yang kamu alami. Mereka akan menilai dari sudut pandang mereka, dari pengalaman hidup mereka, dari lensa yang sama sekali berbeda dari lensa yang kamu pakai. Maka jangan heran bila nasihat yang kamu terima seringkali tidak cocok. Bahkan bisa menyesatkan, karena mereka tidak salah. Mereka hanya tidak berada di tempat yang sama denganmu, secara emosi dan konteks. Tapi kamu, karena merasa terlanjur membuka diri, akhirnya merasa harus mengikuti atau mempertimbangkan nasihat itu. Meski jauh dari apa yang benar-benar kamu butuhkan. Inilah titik awal kehilangan kompas batin. Semakin kamu bercerita keluar, semakin kamu menjauh dari pusat dirimu sendiri. Suara-suara orang lain mulai menumpuk di kepalamu. Ada suara teman yang menyuruhmu bersabar. Ada suara orang tua yang menyuruhmu segera menyelesaikan. Ada suara rekan kerja yang menyuruhmu berani bertindak. Dan kamu bingung harus mengikuti yang mana. Pada titik ini, kamu sudah tidak lagi yakin pada intuisimu sendiri. Kamu mulai berpikir, jangan-jangan aku terlalu lemah. Jangan-jangan, aku terlalu lambat. Jangan-jangan mereka benar, aku memang harus begini atau begitu. Padahal, bisa jadi, kamu hanya belum sempat benar-benar mendengarkan suaramu sendiri karena keburu membanjirinya dengan suara-suara dari luar. Bercerita terlalu dini juga sering membuat kita jatuh pada ilusi bahwa semua orang punya tanggung jawab atas rasa sakit kita. Padahal tidak ada satu orang pun di luar sana yang bertanggung jawab atas bagaimana kamu merasa, kecuali kamu sendiri. Begitu kamu menggantungkan emosi pada orang lain, baik untuk merasa lebih lega, lebih kuat, atau lebih dipahami, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu keluar. Dan ketika mereka tidak merespons seperti yang kamu harapkan, kamu akan merasa semakin kehilangan arah. Mungkin kamu pernah merasakannya. Kamu cerita panjang lebar. Kamu buka semua isi hati. Kamu berharap ada pelukan hangat atau setidaknya kata-kata yang menguatkan. Tapi yang kamu terima hanya tanggapan singkat atau bahkan reaksi yang dingin. Dan saat itu, kamu kecewa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu berharap terlalu banyak dari seseorang yang tidak mengerti kedalamanmu. Dan dari situ kamu belajar. Tapi kadang, kamu belajar dengan cara yang menyakitkan. Terlalu sering bercerita juga membuat kita semakin bergantung pada respons eksternal. Kita jadi terbiasa berpikir, kalau tidak ada yang mendengarkan, berarti aku tidak penting. Atau, kalau tidak ada yang merespons, berarti masalahku sepele. Ini adalah pola pikir yang perlahan melemahkan rasa harga diri. Karena kamu menilai-nilai dirimu dari tanggapan orang lain, bukan dari keutuhan dirimu sendiri. Padahal, kebijaksanaan tidak tumbuh dari reaksi orang lain. Ia tumbuh dari refleksi yang dalam, dari kesediaan untuk diam dan jujur pada apa yang kita rasakan. Dan diam bukan berarti membungkam emosi. Diam adalah memberi ruang bagi emosi untuk menampakkan bentuk aslinya.
Banyak orang yang terlalu cepat berbicara padahal ia sendiri belum tahu apa sebenarnya yang ia rasakan. Ia pikir dia sedih, tapi ternyata dia lelah. Ia pikir dia marah, tapi ternyata dia kecewa. Ia pikir dia bingung, tapi ternyata dia takut. Bila kamu terbiasa menceritakan semuanya sebelum kamu benar-benar mengurai benang-benang perasaan itu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Kamu hanya menukar satu bentuk beban dengan bentuk lainnya. Kita tidak sedang mengatakan bahwa bercerita itu salah. Bukan itu intinya, tapi kita diajak untuk menjadi lebih bijak dalam memilah cerita mana yang layak dibagikan, kepada siapa, dan kapan waktunya. Karena tidak semua cerita harus dibuka, tidak semua beban harus diangkat oleh tangan orang lain, dan tidak semua luka harus dilihat orang lain agar sembuh. Ada luka yang justru sembuh ketika kita rawat dalam diam. Ada beban yang justru menjadi lebih ringan saat kita berhenti menjelaskannya, dan mulai menerimanya. Ada rasa sakit yang justru memberi kita kekuatan, bukan ketika kita bagikan ke orang lain, tapi saat kita peluk dengan tenang. Dan di tengah diam itu, kamu mulai merasakan satu hal yang sangat penting, bahwa kamu masih utuh meski tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kamu masih bernilai meski tidak semua orang mengerti kamu. Kamu masih kuat meski tidak ada yang menyemangati kamu. Kamu masih berjalan meski tidak ada yang melihat langkahmu. Inilah titik kebebasan mental, ketika kamu tidak lagi menggantungkan perasaanmu pada perhatian orang lain. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu agar bisa diterima. Ketika kamu tidak lagi merasa harus menceritakan semuanya agar bisa dianggap kuat. Mereka yang bijak, bukanlah mereka yang tidak pernah berbagi cerita. Tapi mereka tahu kapan harus berbagi, dan kapan harus menyimpan. Mereka tahu mana yang butuh dikatakan, dan mana yang lebih baik diproses sendiri. Dan mereka yang benar-benar kuat, bukanlah mereka yang tak pernah goyah. Tapi mereka yang tetap berdiri meski tidak ada yang melihat. Mereka yang tetap tenang meski tidak ada yang menenangkan. Mereka yang tetap berpikir jernih meski tidak ada yang memberi solusi. Itu hanya bisa lahir dari satu hal, kesanggupan untuk hadir sepenuhnya dalam dirimu sendiri. Tanpa terburu-buru menjelaskan. Tanpa harus membuat orang lain setuju. Tanpa perlu membuktikan apapun. Saat kamu bisa duduk sendirian, dalam diam, dan menerima semua yang kamu rasakan dengan kepala dingin, kamu sedang melatih ketenangan sejati. Dan ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa didapat dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Jadi jika hari ini kamu merasa ingin cerita ke orang lain karena merasa tidak kuat menahan semuanya sendiri, tunda sebentar. Duduklah, ambil napas panjang. Dan tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya sedang aku cari dari cerita ini? Apakah aku benar-benar butuh didengar? Atau aku hanya belum sempat mendengarkan diriku sendiri? Jika kamu mulai jujur dalam pertanyaan itu, kamu akan melihat sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu anggap berat, sebenarnya tidak seberat itu. Ia hanya belum kamu pahami karena kamu terlalu cepat membaginya sebelum sempat merenungkannya. Dan kamu akan mulai menemukan bahwa ketenangan bukan hasil dari diceritakan, tapi hasil dari dipahami. Dan yang bisa memahaminya, pada akhirnya, bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau tidak bercerita, kalau tidak meluapkan semuanya ke orang lain, lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya menghadapi semua tekanan yang ada di dalam kepala dan dada ini sendirian? Disinilah kita perlu menata ulang pemahaman kita tentang kekuatan mental. Selama ini, kamu mungkin dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan bahwa diam itu lemah, menyimpan perasaan itu buruk, dan berbagi selalu menjadi solusi. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Banyak hal besar dalam hidup justru datang dari keheningan. Dan banyak luka justru sembuh dalam kesunyian yang jujur. Mendengarkan diri sendiri bukan berarti memendam perasaan. Ia juga bukan bentuk pelarian. Sebaliknya, mendengarkan diri sendiri adalah proses penuh kesadaran untuk masuk ke dalam ruang batinmu. Bukan untuk menghindari dunia luar, tapi untuk benar-benar mengenal dunia dalam. Ini adalah latihan, dan seperti semua latihan, ia perlu proses. Mari kita mulai dari satu hal paling mendasar, keheningan. Dalam keheningan, kamu bisa melihat lebih jelas. Apa yang tadinya tampak seperti kekacauan, mulai menampakkan bentuknya. Apa yang tadinya terasa berat, perlahan mulai terurai satu persatu. Karena dalam diam, kamu tidak lagi bereaksi. Kamu mulai mengamati. Saat kamu diam, kamu mulai tahu apa sebenarnya yang membuatmu cemas.
Apakah karena masa lalu yang belum selesai? Ataukah karena ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi? Saat kamu diam, kamu mulai tahu mana keinginan yang datang dari dalam, dan mana yang datang karena tekanan dari luar. Kamu mulai bisa membedakan mana impian yang benar-benar milikmu, dan mana yang hanya kamu warisi dari orang lain. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua yang kamu anggap penting, memang penting. Bahwa tidak semua yang kamu kejar, memang perlu kamu kejar. Bahwa tidak semua luka, perlu kamu perlihatkan agar sembuh. Diam bukan bentuk menyerah. Diam adalah langkah pertama menuju pemahaman yang utuh. Dan pemahaman itulah yang akan memberimu arah, bukan reaksi orang lain. Ketika kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri, kamu akan mulai menemukan ritme hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi terburu-buru hanya karena semua orang tampak sudah sampai. Kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena tidak ada yang tahu perjuanganmu. Kamu mulai berdamai dengan kecepatanmu sendiri. Dan yang lebih penting, kamu mulai berani untuk menunggu. Bukan menunggu nasihat, tapi menunggu saat yang tepat. Menunggu kejelasan datang dari dalam, bukan sekadar dorongan dari luar. Di tengah dunia yang serba cepat ini, keberanian terbesar bukanlah menjadi yang tercepat, tapi menjadi yang paling sadar akan arah, sadar akan tujuan, sadar akan suara hatimu sendiri. Ketika kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak keputusan buruk dalam hidup terjadi karena kamu terlalu banyak mendengarkan orang lain. Kamu terlalu banyak meminta pendapat, padahal kamu belum selesai memahami apa yang kamu inginkan. Kamu terlalu sibuk menjelaskan, padahal yang kamu butuhkan adalah ruang untuk merasa. Kebijaksanaan bukan hasil dari banyak bertanya, tapi dari banyak merenung. Dan ketenangan bukan datang dari banyak didengar, tapi dari banyak mendengar ke dalam. Mulailah dengan cara sederhana. Ambil waktu 10-15 menit setiap hari hanya untuk duduk. Tanpa distraksi, matikan notifikasi, taruh ponselmu, duduk dalam diam, bukan untuk meditasi yang rumit, tapi untuk benar-benar hadir bersama dirimu sendiri. Biarkan pikiranmu mengalir, biarkan semua yang muncul datang. Jangan buru-buru dihakimi, amati, rasakan. Kalau kamu merasa sedih, izinkan itu hadir. Kalau kamu merasa cemas, izinkan itu lewat. Kalau kamu merasa tidak tahu apa yang kamu rasakan, itu juga tidak apa-apa. Jangan buru-buru menyimpulkan, biarkan semua yang muncul hanya dilihat, tanpa perlu diceritakan dulu. Lihat apa yang terjadi jika kamu tidak langsung menyalurkannya keluar. Lihat bagaimana ia berubah bentuk, dan lama-lama jadi lebih jernih. Saat kamu terbiasa duduk bersama dirimu sendiri, kamu akan mulai mengenali pola-pola dalam pikiranmu. Kamu mulai tahu kapan kamu sedang reaktif, kapan kamu sedang tenang, kapan kamu sedang ingin lari, dan kapan kamu mulai berani menghadapinya. Dan dari situ, kamu mulai menemukan kedewasaan. Kedewasaan bukan tentang usia, tapi tentang kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia di luar sedang ribut. Kedewasaan adalah tentang bisa duduk dengan perasaan tidak nyaman, tanpa harus langsung membaginya ke orang lain. Kedewasaan adalah tentang mampu menahan diri untuk tidak buru-buru membuat orang lain mengerti, karena kamu sudah cukup mengerti dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Kadang, yang kamu butuhkan hanya menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dijelaskan. Ada luka yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi kamu bisa peluk. Ada masa lalu yang tidak bisa kamu benarkan, tapi kamu bisa terima. Ada kegagalan yang tidak bisa kamu ubah, tapi kamu bisa ambil pelajaran. Dan semua itu hanya bisa kamu temukan saat kamu mulai mendengarkan. Bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Ada satu hal yang mungkin akan kamu sadari nanti, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Yang selalu bersamamu sejak kamu lahir sampai hari ini, adalah dirimu sendiri. Kamu telah melalui banyak hal. Kamu bertahan sejauh ini, dan kamu masih ada. Jadi jika selama ini kamu merasa harus terus cerita ke orang lain agar merasa ada yang menemani, mungkin saatnya kamu mulai menyadari bahwa kamu selalu punya teman, dirimu sendiri. Kamu hanya belum sempat mendengarkannya, karena bisa jadi, bukan orang lain yang tidak peduli, tapi kamu yang selama ini terlalu sibuk bicara keluar, sampai tidak sempat duduk dan menyimak suara di dalam. Dan ketika kamu mulai mendengar, kamu akan mengerti. Kamu akan paham kenapa selama ini kamu merasa lelah, kenapa kamu mudah kecewa, kenapa kamu sering merasa sendiri meski dikelilingi orang. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu belum memberi ruang bagi dirimu untuk hadir sepenuhnya.
Sekarang kamu punya pilihan, mau terus mencari kelegaan dengan bercerita ke orang-orang, lalu merasa kosong kembali. Atau mulai belajar menemukan kelegaan dari keheningan, dan perlahan menjadi utuh kembali. Keheningan bukan kekosongan, keheningan adalah ruang, dan ruang inilah yang kamu butuhkan untuk bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Mulailah dari hal kecil, tidak perlu perubahan besar, hanya satu langkah, dengarkan dirimu sendiri sebelum kamu bicara ke siapapun. Kalau kamu bingung, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini? Apa yang sebenarnya aku butuhkan, bukan yang aku inginkan? Apakah aku butuh didengar, atau butuh kejelasan? Saat kamu bertanya dengan jujur, kamu akan mendapatkan jawaban yang jujur. Dan jawaban itu tidak akan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan itulah yang akan membawamu ke arah yang benar. Bukan arah yang ramai, tapi arah yang tenang. Bukan arah yang disarankan orang lain, tapi arah yang sejalan dengan jiwamu sendiri. Saat kamu benar-benar duduk dengan dirimu, kamu akan mengerti. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kalau kamu masih mendengarkan hingga ke bagian ini, satu hal menjadi jelas, kamu tidak mendengarkan ini secara kebetulan. Tidak semua orang bisa duduk selama ini bersama pikiran-pikiran yang tak mudah. Tidak semua orang tahan menyelami pertanyaan-pertanyaan yang kadang mengguncang kenyamanan dalam kepala mereka sendiri. Tapi kamu bertahan, kamu mendengar bukan untuk dikuatkan oleh orang lain, melainkan karena ada satu kebutuhan dalam dirimu untuk akhirnya mengerti. Bukan tentang dunia, bukan tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Dan jika kamu benar-benar diam sejenak, kamu mungkin mulai sadar, mungkin memang selama ini, kamu tidak sedang butuh lebih banyak jawaban dari luar. Tapi butuh keberanian untuk benar-benar hadir, duduk, dan mendengarkan isi dari pikiranmu sendiri, tanpa bersembunyi lagi. Inilah saatnya kita mengendapkan seluruh narasi tadi ke dalam satu kesadaran, bahwa berhenti bercerita ke semua orang bukan berarti kamu mengisolasi diri. Justru disitulah kamu mulai benar-benar menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih jujur, suara batinmu sendiri. Mari kita refleksikan lagi perjalanan yang sudah kamu dengarkan dari awal. Pertama, kamu mulai menyadari bahwa kebiasaan menceritakan semuanya ke orang lain, sebenarnya sering bukan tentang berbagi, tapi tentang pelarian. Pelarian dari ketidakpastian, pelarian dari rasa tidak nyaman, pelarian dari kebutuhan untuk divalidasi, dikasihi, atau dianggap penting. Tapi apakah semua pelarian itu berhasil? Tidak juga, karena setiap kali cerita itu selesai kamu ceritakan, tetap saja ada bagian dari dirimu yang tidak bisa ikut keluar lewat kata-kata. Dan itu menyisakan rasa hampa. Kedua, kamu mulai melihat bahwa diam itu bukan kelemahan. Bukan tanda kamu tidak punya siapa-siapa, tapi justru bentuk kekuatan yang lahir dari kesadaran penuh. Saat kamu tidak lagi tergesa membagikan isi pikiranmu, kamu sebenarnya sedang menciptakan ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk memproses, ruang untuk menguatkan diri sendiri dari dalam. Kamu tidak lagi tergantung pada pengakuan dari luar. Kamu mulai cukup dengan pengertian dari dalam. Ketiga, kamu menyadari bahwa setiap orang sebenarnya hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan orang-orang paling bijak sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu kalau kamu sendiri belum siap untuk menghadapi hidupmu sendiri. Kebebasan sejati itu bukan saat semua orang setuju denganmu, tapi saat kamu bisa berdiri tenang di tengah ketidaksepahaman, dan tetap berjalan sesuai nilai-nilai yang kamu yakini. Di titik itu, kamu tidak lagi butuh banyak kata untuk menjelaskan siapa dirimu. Karena kamu sedang menghidupi siapa dirimu. Dan sekarang kita sampai di pertanyaan besar yang sebenarnya terus melingkari seluruh percakapan ini, jika aku tidak bercerita ke semua orang, lalu aku harus mendengarkan siapa? Jawabannya sederhana, dengarkan dirimu. Tapi tentu saja, itu tidak mudah. Karena mendengarkan diri sendiri adalah proses paling menantang dalam hidup. Kenapa? Karena saat kamu diam dan mendengarkan dirimu sendiri, kamu tidak hanya akan mendengar suara yang tenang. Kamu juga akan mendengar kebisingan lama. Kamu akan mendengar suara ketakutan, suara keraguan, suara amarah yang tidak sempat diungkapkan, suara luka yang selama ini kamu tutupi dengan tawa. Dan yang lebih dalam lagi, kamu akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Siapa aku tanpa pencapaian ini? Kenapa aku terus menyabotase kebahagiaanku sendiri? Apakah aku hidup seperti yang benar-benar aku inginkan, atau hanya meniru suara dunia? Inilah saat paling jujur dalam perjalanan batin seseorang.
Saat kamu tidak lagi sibuk dengan cerita keluar, tapi mulai berani duduk dengan semua isi dalam kepalamu. Disinilah stoikisme menjadi relevan. Karena para filsuf stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari pengendalian dunia, tapi dari pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu tidak lahir dari tekanan, tapi dari kesadaran. Kamu tidak bisa memaksa dirimu untuk tenang. Tapi kamu bisa mulai melihat bahwa sebagian besar penderitaanmu berasal dari apa yang kamu pikirkan tentang kejadian itu, bukan dari kejadian itu sendiri. Dan semakin kamu mendengarkan dirimu, kamu akan mulai mengerti pola-pola lama. Kamu akan mulai bisa memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis. Kamu mulai punya jeda antara perasaan dan tindakan. Dan dalam jeda itulah kebebasan sejati tinggal. Ini bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tapi tentang menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh emosinya sendiri. Kamu bisa marah tanpa menghancurkan. Kamu bisa sedih tanpa tenggelam. Kamu bisa kecewa tanpa kehilangan arah. Dan kamu bisa berada di tengah keramaian tanpa kehilangan hubungan dengan pusat dirimu. Itulah hasil dari keberanian untuk berhenti bercerita ke semua orang dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Kamu mungkin kehilangan beberapa pendengar, tapi kamu mendapatkan kembali dirimu. Kamu mungkin tidak mendapat simpati, tapi kamu menemukan keteguhan. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi justru di kesendirian itulah kamu mulai mengerti suara jiwamu. Dan saat kamu bisa duduk sendiri dengan tenang, tanpa merasa perlu menjelaskan, tanpa tergoda membenarkan, tanpa memaksakan penjelasan, disitulah kamu sedang hidup dengan cara yang jujur. Karena akhirnya, kamu akan mengerti satu hal penting. Kebahagiaan bukan datang dari berapa banyak orang yang mengerti kamu, tapi dari seberapa dalam kamu mengerti dirimu sendiri. Dunia akan terus gaduh, orang-orang akan terus punya opini, tapi kamu tidak perlu menjawab semuanya. Yang kamu perlukan adalah satu ruang sunyi, tempat kamu bisa kembali ke dalam diri sendiri, dan mengingat bahwa kamu sudah cukup. Sudah cukup, meskipun tidak semua orang tahu perjuanganmu. Sudah cukup, meskipun kamu tidak menceritakan semuanya. Sudah cukup, meskipun tidak ada yang mengerti seutuhnya. Karena yang paling penting adalah kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Dan saat kamu bisa hadir untuk dirimu sendiri, kamu akan menjadi lebih kuat, bukan karena kamu tidak butuh orang lain, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan kedamaianmu pada mereka. Akhirnya kamu akan tahu, keheningan bukan kekosongan. Ia adalah tempat di mana kebenaran paling dalam dari dirimu tinggal. Dan semakin kamu berdiam di sana, semakin kamu mengerti. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Kalau video ini menggetarkan sesuatu dalam dirimu, jangan buru-buru meninggalkannya. Duduklah sebentar, dengarkan lagi, tuliskan sesuatu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk dibagikan ke siapa-siapa, tapi sebagai hadiah kecil dari kamu, untuk kamu. Jika kamu merasa video ini layak untuk didengar orang lain yang kamu sayangi, silakan bagikan. Tapi hanya jika kamu merasa itu datang dari niat yang jujur, bukan dari dorongan untuk menggurui siapapun. Karena perjalanan ini tidak sedang menunjukkan siapa yang lebih benar, tapi hanya mengingatkan bahwa kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan di dalam dirimu. Kamu hanya perlu lebih sering mendengarkannya. Dan jika kamu siap untuk menyelami lebih dalam lagi soal ketenangan, keteguhan, dan kebijaksanaan di tengah hidup yang kacau ini, akan ada banyak video lain di channel ini yang bisa kamu dengarkan secara perlahan. Kamu tidak sendirian, tapi kamu juga tidak harus terus bergantung pada siapapun. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk kembali. Kembali mendengarkan dirimu sendiri, kembali percaya pada intuisimu sendiri, dan kembali mempercayai bahwa kamu cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga pikiranmu, jaga batinmu, dan jangan biarkan dunia yang bising membuatmu lupa bahwa kamu pernah diam, dan kamu kuat di dalam diam itu. Terima kasih sudah hadir.